Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Temanggung. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, luar biasa. Tentunya ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi tidak mengapa. Karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Mari kita adik-adik sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari minggu yang cerah ini Engkau menuntun anak-anak kami untuk kami dapat beribadah sekolah minggu GKI Temanggung. Tuhan tolong ibadah ini supaya bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati setiap guru-guru yang ambil bagian, baik di dalam pujian, dalam membawakan firman. Tuhan memberkati juga adik-adik yang di rumah, yang mendengarkan secara online, yang mengikuti secara online. Kiranya urapan Tuhan juga turun atas adik-adik semua yang ada di rumah, sehingga semuanya boleh merasa sukacita, boleh merasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, di pagi yang cerah ini, Kak Yus ditemani oleh anak Kak Yus. Samping kiri ini adalah Elin Serilia Widodo, dia anak pertama dari Kak Yus. Nah, yang sebelah kanan yaitu Evan Audi Widodo, dia anak kedua dari Kak Yus. Terus adik-adik kenal ya dengan Eldrik, itu adik adalah anak yang ketiga. Puji nama Tuhan, karena kita dipertemukan di ibadah sekolah minggu ini supaya kita bisa saling menguatkan, supaya kita bisa saling mendoakan, supaya kita bisa saling memberkati lewat pujian. Mari kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan dengan lagu yang pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo mari adik-adik yang di rumah katakan dengan sukacita, kita katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, puji nama Tuhan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan. Layaklah, sepatutnya lah kalau kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan sukacita kita bisa pujikan ya, supaya hati kita terangkat lewat pujian, lewat syukur, dan Allah dimuliakan. Dan Allah sangat senang kalau melihat adik-adik penuh dengan sukacita. Siapa yang pagi ini sukacita? Coba angkat tangan. Saya.
Banyak sekali ya adik-adik yang di rumah. Ada Nando, ada siapa Marvel, ada siapa lagi itu. Banyak sekali yang semua bersuka cita. Karena apa? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang kedua. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh besar. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Baca kitab suci, doa tiap hari mau dekat, kalau mau damai. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Kalau kita mau bertumbuh, kita kalau mau berkat, ya, kalau kita mau damai, kita harus baca Alkitab, baca kitab suci, kita harus doa tiap hari. Dan kalau itu sudah menjadi rutin kegiatan adik-adik di rumah, Kak Yus yakin dan percaya berkat Tuhan itu akan diberikan oleh adik-adik, damai itu akan diberikan oleh adik-adik, dan adik-adik akan bertumbuh. Semua pasti suka ya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan akan atur langkah-langkah hidup adik-adik yang di rumah. Seperti Tuhan mengatur langkah-langkah hidup Kak Yus dan Kak Elin dan Kak Evan. Demikian juga Tuhan akan mengatur langkah-langkah hidup adik yang di rumah. Amin. Kita akan pujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Adik-adik, langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Tuhan punya rencana buat adik-adik di rumah. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di
tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji nama Tuhan, adik-adik Tuhan, kasih Tuhan buat tiap langkah hidup kita masing-masing, baik Kak Elin, Kak Evan, Kak Yus, juga adik-adik yang di rumah, papa mama yang ada di rumah, semuanya itu tiap langkah hidup kita ada yang mengatur. Siapa yang mengatur, adik-adik? Yang mengatur ada Tuhan Allah sendiri. Tuhan punya rencana yang indah bagi tiap-tiap anaknya. Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Sehingga sekali kelak langkah kita yang diatur oleh Tuhan, kita akan apa? Kembali ketemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita akan di surga yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita lanjut pujian, ya, dan lanjut pujian pelangi kasihnya, ya, adik-adik yang di rumah, kita akan siapkan untuk persembahan. Ya, adik-adik bisa dimasukkan dalam amplop, bisa dimasukkan di kantong persembahan, di kotak persembahan, di gereja, atau bisa dititipkan di guru-guru sekolah minggu terdekat. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati adik-adik yang di rumah, memberkati juga orang tua dalam pekerjaan. Tuhan, saat ini adik-adik akan memberikan korban persembahan sebagai tanda bahwa itu adik-adik mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biarlah korban persembahan itu yang adik-adik persembahkan itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, bisa dipakai di dalam pelayanan dan pelebaran kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati orang tua, adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, juga kita tadi setelah doa persembahan, kita akan menyambutnya dengan pujian pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Amin. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merindra suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Adik-adik yang di rumah, Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik. Apa yang kau alami kini
mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merindra suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merindra suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan waktu tepat untuk Kak Yus membawakan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semua. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah banyak memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membantu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biar firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Kita tadi sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini tanggal 3 Oktober yaitu adalah rencana Tuhan untukku. Apa adik-adik temanya? Rencana Tuhan untukku. Artinya kata untukku yaitu rencana Tuhan bisa untuk saya, untuk Kak Yus, untuk adik-adik yang di rumah, untuk Eldrick, untuk Nando, untuk Marvel, dan untuk teman-teman semuanya. Itu adalah bagaimana rencana Tuhan itu boleh ada dan boleh jadi atas hidup, atas diri adik-adik yang ada di rumah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai yang ke 10. Begini bunyi firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya
dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah semua yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih rencana Allah dalam kehidupan manusia? Apakah rencana Allah dalam kehidupan adik-adik juga di dalam kehidupan Kak Yus? Mungkin ada yang berkata, aduh, aku ini terlahir sudah hitam, aku terlahir rambutnya keriting, aku terlahir mataku sipit, aku terlahir. Mungkin adik-adik ada bicara seperti itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan berfirman, Tuhan berkata bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan itu yang terjadi, baik itu atas hidup adik-adik atau Kak Yus. Semua ada rencana Tuhan. Seperti Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, oh, sebelum engkau dalam kandungan ibumu, aku sudah menetapkan engkau, aku sudah memilih engkau. Belum sebelum dilahirkan, aku sudah menguduskan engkau. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa ada dan keberadaan kita itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ada rencana Allah yang boleh dinyatakan dan akan dinyatakan dalam hidup adik-adik dan saya. Mungkin satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar IPA. Semua tidak sama. Talentanya masing-masing berbeda. Tapi Tuhan sungguh-sungguh punya rencana atas hidup adik-adik, pribadi adik-adik. Satu persatu itu tidak ada yang sama. Rencana Allah tidak pernah gagal buat adik-adik dan saya. Tadi lagu mengatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti, ya. Mungkin kita tidak mengerti kenapa adik-adik dan saya lahir di Indonesia. Kenapa saya lahir dari suku A? Kenapa kulit saya hitam? Kenapa rambut saya lurus? Kenapa mata saya sipit? Kenapa? Mungkin tidak tahu. Tetapi yang adik-adik harus tahu bahwa Allah punya rencana buat adik-adik. Allah punya rencana untukku. Allah punya rencana untuk pribadiku. Kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa saya tinggal di Temanggung? Kenapa saya sekolah di Masehi atau sekolah di tempat yang lain? Itu pasti ada rencana indah yang Tuhan berikan buat adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang di sini yang mengenal presiden kita? Nah, tentu mengenal, ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Semua mengenal Bapak Presiden. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Presiden mengenal saya, Kak Yus? Atau Bapak Presiden Pak Jokowi mengenal adik-adik yang ada di rumah? Tidak mengenal, tapi adik-adik kenal. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan di pagi yang indah ini, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu mengenal adik-adik sebelum adik-adik dilahirkan, sebelum adik-adik bertumbuh besar, remaja, dewasa. Allah sudah mengenal adik-adik semua, mengenal Kak Yus. Begitu luar biasanya. Berarti ada apa? Ada tujuan, ada rencana Allah yang ingin dinyatakan dalam kehidupan adik-adik. Seperti Allah mengutus Yeremia yang masih muda, dikatakan, Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak bisa bicara, aku ini tidak bisa bicara, aku masih muda. Tapi Tuhan ngomong apa? Kalau aku utus, kamu pergi. Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulutnya Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia bisa menjadi nabi buat bangsa-bangsa, bisa membangun dan meruntuhkan. Perkataan-perkataan Nabi Yeremia itu sangat luar biasa,
memberikan peringatan buat bangsa Israel supaya bangsa Israel bertobat dari tingkah lakunya yang jahat di hadapan Allah. Lewat Nabi Yeremia, bangsa Israel dia diingatkan supaya kembali kepada Allah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di pagi yang cerah ini, ya, di minggu ini, Tuhan mengingatkan bahwa Allah punya rencana buat adik-adik. Rencana Tuhan untuk adik-adik. Apa itu? Itu yang mesti kita sering bertanya kepada Tuhan. Itu yang mesti sering kita dalam doa. Supaya apa? Rencana Allah, rencana Tuhan digenapi. Lagu tadi mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita menyadari ya, adik-adik, dari lahir kecil bertumbuh, ya, kita berjalan, langkah-langkah hidup kita itu diatur oleh Dia. Dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menyulitkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpinnya. Adik-adik, kita harus yakin dan percaya. Ya, kita punya Allah yang begitu mengenal pribadi adik-adik yang di rumah juga pribadi Yesus. Dia adalah Allah yang memimpin. Dia adalah Allah yang menuntun. Dia Allah yang punya rencana buat adik-adik dan saya. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah. Itu yang Allah kehendaki. Jadi kita bersyukur di pagi yang indah ini Allah mengenal adik-adik. Mengenal artinya apa? Kelebihan adik-adik Allah mengenal. Kelemahan adik-adik Allah mengenal. Talenta-talenta yang adik-adik miliki Allah tahu dan Allah mengenal. Itu yang Tuhan mau pakai adik-adik. Adik-adik bisa menyanyi, gunakan suara untuk memuji Tuhan. Adik-adik bisa melayani, main musik, belajar musik, main gitar, ya, main piano, main organ, main apapun dipakai untuk melayani Tuhan. Adik-adik suka perhatian kepada teman yang lain, memberi nasihat, memberi belas kasihan, menolong, bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun ya talenta yang adik miliki, apapun itu bisa digenapi. Allah punya rencana untuk adik-adik supaya adik-adik dipakai oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan buat adik-adik bahwa adik-adik terlahir di dunia ini secara spesial, khusus, punya rencana. Allah punya rencana yang indah buat adik-adik. Ya, dari masa kecil, remaja, besar nanti adik-adik akan dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak. Rencana Allah tidak pernah gagal. Allah yang berkuasa. Allah yang mengasihi adik-adik juga mengasihi Kak Yus. Allah yang sama yang ingin rencananya boleh digenapi atas hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau ingatkan kami bahwa Kau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Seperti Engkau memilih, membentuk, Engkau memakai Nabi Yeremia. Demikian juga Tuhan akan memakai hidup kami, punya rencana yang indah untuk hidup kami, untuk kami genapi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.